Cetak gol kemenangan, Matthew Baker sempat jadi korban kecerobohan wasit. Puji fisik dan kecepatan timnas Indonesia U17, media Kuwait dibuat heboh. Misilgers bongkar kekurangan pola latihan di timnas Indonesia. Tampil sebagai kapten, Ivar Jenner hebohkan netizen tanah air. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Cetak gol kemenangan, Matthew Baker sempat jadi korban kecerobohan wasit. Nama Matthew Baker jadi sorotan para penggemar timnas Indonesia U17 lantaran sukses cetak gol penentu kemenangan Garuda Asia atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Bertanding di Stadion Abdullah Al Khalifa pada matchday pertama Grup F, sang tuan rumah Kuwait harus kehilangan poin usai dikalahkan skuad asuhan Nova Arianto dengan skor 1-0. Tampil di depan pendukung sendiri, Kuwait malah gagal mendominasi permainan semenjak babak pertama dan mendapatkan serangan berbahaya dari timnas Indonesia U17. Puncaknya, skuad Garuda Asia berhasil membuka skor melalui sundulan Matthew Baker usai memaksimalkan tendangan Poko Goli. Usai gol itu, Kuwait pun bermain lebih terbuka dan sesekali mampu ciptakan peluang di kotak penalti skuad Garuda Asia. Namun buruknya penyelesaian akhir serta rapatnya pertahanan timnas Indonesia U17 membuat skor 1-0 tetap tak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Menariknya, sebelum Matthew Baker cetak gol dan pecahkan rekor pribadinya, pemain berusia 15 tahun ini sempat alami nasib apes pada awal-awal laga. Tepatnya pada menit kedua, di mana Matthew Baker terlihat ditarik secara kasar oleh pemain Kuwait, Abdullah Al-Laibani. Akan tetapi wasit Amar Abu Alo asal Syria yang memimpin laga tidak memberikan pelanggaran. Sontak insiden keras yang menimpa Matthew Baker itu langsung jadi sorotan di media sosial. Kendati demikian, warganet tanah air juga mengapresiasi performa apik dari Baker. Tak sedikit fans Garuda yang menanggap Baker bakal menjadi the next Misilgers dan menjadi tumpuan skuad Garuda di masa depan. Puji fisik dan kecepatan timnas Indonesia U17, media Kuwait dibuat heboh. Timnas Indonesia U17 mendapatkan pujian dari media lokal Kuwait usai berhasil mempermalukan tuan rumah dengan skor 1-0. Menurut salah satu media lokal Kuwait, aljarida.com, para pemain Indonesia memiliki tingkat kebugaran dan kecepatan yang tinggi. Dua sosok pemain keturunan yang ada di skuad timnas U17 pun juga turut dipantau oleh mereka, adalah Matthew Baker dan juga Lucas Lee. Seperti yang diketahui bersama, Nova membawa sebanyak 23 pemain ke Kuwait dengan mayoritas jebolan ASEAN Cup U16 2024. Nama-nama tak asing seperti Zalmi Goli, Mirza Firjatullah, hingga Fadli Alberto pun dan Fabrizio Azkairawan jadi motor serangan. Para pemain itu memang terkenal dengan kecepatan yang dimiliki. Selain itu, insting tajam dalam mencetak gol ke gawang lawan. Terbukti Baker mampu membuktikan pujian media Kuwait tersebut dengan mencetak gol kemenangan. Kemenangan atas Kuwait U17 sendiri menjadi modal penting timnas Indonesia U17 dalam laga selanjutnya. Sebab tim asuhan Nova Arianto ini dibebani target lolos ke Piala Asia U17 2025. Di mana pada pertandingan selanjutnya Garuda Muda akan bertemu dengan Kepulauan Mariana Utara di Stadion Abdullah Al Khalifa Al Sabah, yakni pada Jumat 25 Oktober mendatang. Misilgers bongkar kekurangan pola latihan di timnas Indonesia. Bek andalan timnas Indonesia, Misilgers, kembali menjadi sorotan setelah melontarkan kritik terhadap pola latihan timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Belanda, pemain yang kini memperkuat LC20 di Belanda ini membandingkan metode latihan di Indonesia dengan yang diterapkan oleh klub-klub Eropa. Hilgers yang sebelumnya memperkuat timnas Belanda U21 menyatakan,
bahwa kualitas latihan di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan standar di Eropa. Menurutnya perbedaan ini cukup mencolok dan menjadi alasan mengapa program naturalisasi menjadi solusi yang sering dipilih. Selain untuk meningkatkan prestasi, naturalisasi pemain juga dinilai bisa menjadi sarana berbagi ilmu dan juga pengalaman di antara para pemain yang berlaga di timnas Indonesia. Pernyataan ini bukan yang pertama kali disampaikan oleh Hilgers. Sekitar 2 tahun yang lalu, ia juga pernah menyuarakan pandangan yang sama, yakni dalam sebuah wawancara dengan kanal YouTube KRTV. Namun pernyataan itu kembali mengemuka setelah kekalahan mengejutkan timnas Indonesia dari Cina beberapa waktu yang lalu. Pandangan Hilgers ini terasa semakin sesuai melihat perkembangan timnas Indonesia saat ini. Untuk itu, program naturalisasi pun diharapkan terus mendongkrak prestasi Garuda ke level yang lebih tinggi. Dengan pola latihan yang lebih baik dan kedatangan pemain berkualitas, performa timnas Merah Putih bisa terus berkembang di Asia. Tampil sebagai kapten, Ivar Jenner hebohkan netizen tanah air. Tandem Tomayi di timnas Indonesia yakni Ivar Jenner berhasil menjadi sorotan di laga Jong Utrecht kala menghadapi Jong AS Alkmaar pada lanjutan kasta kedua Liga Belanda Eredivisie. Jenner kembali masuk starting line up namun kali ini dengan tanda kapten menghiasi namanya. Sontak hal tersebut pun mengundang reaksi dari para supporter timnas Indonesia di sosial media X atau yang sebelumnya Twitter. Itu merupakan penampilan ke-8 bersama Jong Utrecht pada musim ini di Eredivisie. Ivar Jenner sendiri tampil penuh dalam laga ini dan FotMob mencatat rating 6,5. Sepanjang laga, Jenner mencatatkan 77% akurasi umpan dan juga membuat 1 peluang. Jenner juga melepaskan 3 umpan ke final third, tetapi juga kehilangan bola sebanyak 4 kali. Sayangnya, Jong Utrecht sedang berada dalam bahaya karena kembali kalah dengan skor 0-1 dari Jong AS. Sejauh musim ini berjalan, Jong Utrecht tidak pernah menang dari 11 pertandingan. Mereka ada di posisi terbawah klasemen sementara dengan catatan 5 poin dari 20 tim. Kendati demikian, tanda kapten yang melekat di lengan Ivar Jenner membuktikan bahwa sang pemain telah mendapatkan kepercayaan di klub. Jika mampu menunjukkan konsistensinya, bukan tidak mungkin Ivar Jenner akan segera promosi ke Utrecht Senior dan bergabung dengan Ole Romeni. Di lain sisi, pada November 2024, Ivar Jenner bakal kembali membela timnas Indonesia, yakni dalam match di lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Jenner sendiri dipastikan bakal absen menghadapi Jepang karena akumulasi kartu kuning, tapi diprediksi sudah bisa tampil saat Garuda menjamu Arab Saudi.